Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febriani dengan NIM 2520203884202014. Saya dari Prodi Tadris Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi transenden dan teknik integrasi. Nah, untuk memenuhi mata kuliah Kalkulus 2 pada semester 2. Baik, langsung saja materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu konsep fungsi transenden. Konsep fungsi transenden. Untuk memahami konsep fungsi transenden, kita harus melihat perbedaan antara fungsi aljabar dengan fungsi transenden. Misalnya, fungsi X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 1. Nah, fungsi ini masih bisa dibentuk menggunakan operasi aljabar biasa. Oleh karena itu, fungsi tersebut disebut fungsi aljabar. Namun, dalam perkembangan matematika, para ahli menemukan fungsi-fungsi lain seperti fungsi eksponensial, logaritma, dan trigonometri. Fungsi-fungsi ini memiliki sifat yang berbeda dan tidak dapat dituliskan hanya dengan operasi aljabar biasa, karena sifatnya melampaui fungsi aljabar. Fungsi-fungsi tersebut disebut fungsi transenden. Jadi, secara sederhana itu konsep transenden adalah fungsi yang memiliki bentuk dan sifat yang lebih kompleks dibandingkan dengan fungsi aljabar yang memerlukan aturan-aturan khusus dalam pembahasannya. Baik, langsung saja klasifikasi fungsi transenden yang pertama yaitu fungsi eksponensial, di mana fungsi eksponensial ini merupakan fungsi yang variabelnya berada di pangkat. Bentuk umumnya adalah A pangkat X dengan A sebagai basisnya dan X sebagai pangkatnya. Contohnya itu 2 pangkat X, 3 pangkat X, begitupun dengan E pangkat X. Nah, fungsi eksponensial ini banyak digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan yang berlangsung secara terus-menerus, misalnya pertumbuhan penduduk, investasi, dan perkembangan bakteri. Yang kedua, fungsi logaritma, di mana fungsi logaritma ini merupakan kebalikan atau inverse dari fungsi eksponensial, contohnya log X ataupun ln X. Nah, fungsi logaritma ini sering digunakan untuk menyederhanakan perhitungan yang melibatkan bilangan sangat besar atau bilangan yang sangat kecil. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, fungsi logaritma juga digunakan pada skala Richter untuk mengukur gempa bumi dan pada perhitungan tingkat keasaman atau pH. Yang ketiga, fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri ini seperti sinus, kosinus, dan tangen. Contohnya yaitu sin X, cos X, ataupun tan X. Nah, di mana fungsi trigonometri digunakan untuk mempelajari hubungan antara sudut dan sisi pada segitiga. Selain itu, fungsi ini juga digunakan untuk menggambarkan gelombang, getaran, atau fenomena yang bersifat periodik atau berulang. Nah, dan yang terakhir yaitu fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik ini yaitu fungsi yang dibentuk dari fungsi eksponensial. Contohnya yaitu sin Hx, tan Hx, ataupun cos Hx. Di mana fungsi hiperbolik ini banyak digunakan dalam pembelajaran kalkulus lanjut, fisika, ataupun teknik, karena fungsi hiperbolik ini memiliki sifat-sifat yang mirip dengan fungsi trigonometri. Baik, selanjutnya pengertian dari fungsi transenden. Nah, fungsi transenden adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan operasi aljabar biasa saja, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maupun akar. Nah, fungsi ini memiliki karakteristik sendiri dan sering digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Nah,
Kata transenden ini berasal dari kata Latin yaitu transcender yang berarti melampaui atau melewati batas. Nah, oleh karena itu, fungsi transenden dapat diartikan sebagai fungsi yang melampaui batas-batas operasi aljabar biasa. Nah, di dalam kalkulus, fungsi transenden merupakan salah satu kelompok fungsi yang sangat penting karena banyak digunakan dalam pembahasan turunan, integral, limit, dan berbagai model matematika yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik fungsi transenden. Nah, yang pertama itu, fungsi transenden itu tidak dapat dibentuk hanya menggunakan operasi aljabar biasa saja. Ini merupakan ciri utama yang membedakannya dari fungsi aljabar. Yang kedua adalah fungsi transenden ini memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki oleh fungsi aljabar. Nah, sebagai contohnya itu, fungsi E memiliki sifat unik karena turunannya sama dengan fungsi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah fungsi transender banyak muncul dalam pembelajaran kalkulus, baik dalam pembahasan limit, turunan maupun integral. Yang keempat adalah fungsi transenden juga dapat digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena nyata yang terjadi di sekitar kita, seperti pertumbuhan, peluruhan, gelombang, ataupun getaran. Nah, yang kelima yaitu grafik fungsi transenden umumnya memiliki bentuk yang lebih beragam dibandingkan grafik fungsi aljabar, sehingga ada yang berbentuk kurva naik sangat cepat seperti fungsi eksponensial dan ada yang berbentuk gelombang seperti fungsi sinus dan kosinus. Selanjutnya materi fungsi logaritma. Yang pertama itu fungsi natural atau ln X. Nah, logaritma natural adalah logaritma yang menggunakan bilangan E sebagai basisnya. Nah, bilangan E ini merupakan konstanta matematika yang nilainya itu kira-kira sama dengan 2,718. Nah, secara matematis ln X sama dengan Y, berarti E pangkat Y sama dengan X. Jadi, logaritma natural itu digunakan untuk mencari pangkat yang harus diberikan pada bilangan E agar menghasilkan suatu nilai tertentu. Misalnya, jika kita ingin mengetahui pangkat berapa yang harus diberikan pada E sehingga menghasilkan E itu sendiri, maka jawabannya adalah 1. Oleh karena itu, ln E sama dengan 1. Nah, jadi logaritma natural ini juga sering muncul dalam kalkulus karena dapat memudahkan kita untuk melakukan berbagai perhitungannya. Yang kedua, logaritma umum atau log X. Nah, selain logaritma natural, terdapat juga logaritma umum. Logaritma umum adalah logaritma yang menggunakan basis 10, biasanya ditulis sebagai log X. Nah, secara matematis itu log X sama dengan Y, berarti 10 pangkat Y sama dengan X. Jadi, logaritma umum itu digunakan untuk menentukan pangkat yang harus diberikan pada angka 10 agar menghasilkan suatu bilangan tertentu. Karena menggunakan basis 10, maka logaritma umum sering digunakan dalam berbagai perhitungan ilmiah dan perhitungan ilmiah maupun teknik. Contohnya yaitu log 100 sama dengan 2. Log 100 sama dengan 2 karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Begitupun dengan log 1000 sama dengan 3 karena 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Yang ketiga, turunan fungsi logaritma.
Nah, setelah kita memahami fungsi logaritma, selanjutnya kita harus mempelajari turunannya. Nah, turunan itu digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi terhadap perubahan variabelnya. Nah, rumusnya yaitu d per dx ln x sama dengan 1/x. Nah, rumus ini menunjukkan bahwa turunan dari fungsi logaritma natural adalah 1 dibagi x. Nah, rumus ini juga sangat penting karena sering digunakan dalam penyelesaian soal kalkulus. Selanjutnya, integral fungsi logaritma. Nah, jika turunan digunakan untuk mencari laju perubahan, maka integral digunakan untuk mencari fungsi asal suatu fungsi. Nah, pada fungsi logaritma terdapat rumus yang harus kita ketahui, yaitu integral 1/x dx sama dengan ln x ditambah c. Nah, di mana rumus ini menunjukkan bahwa integral dari 1/x menghasilkan logaritma natural. Ini merupakan salah satu rumus integral yang paling sering kita gunakan dalam pembelajaran kalkulus. Selanjutnya, penerapan teknik integrasi pada fungsi logaritma. Nah, kenapa teknik ini itu dibutuhkan? Karena tidak semua fungsi logaritma dapat diintegralkan secara langsung. Salah satu contohnya adalah integral ln x, karena tidak ada rumus langsung untuk mengintegralkannya. Maka kita memerlukan metode khusus, yaitu integral parsial. Nah, rumus integral parsial yaitu integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Nah, dengan menggunakan teknik integral parsial, fungsi logaritma yang awalnya sulit kita untuk integralkan, maka kita dapat mengubahnya ke bentuk yang lebih sederhana untuk kita bisa menyelesaikan sebuah soal atau contoh soal. Fungsi eksponensial merupakan salah satu fungsi transendan yang sangat penting dalam matematika dan kalkulus. Nah, fungsi ini banyak digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang mengalami pertumbuhan atau penurunan secara terus-menerus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, fungsi eksponensial dapat digunakan untuk mempelajari pertumbuhan populasi, perkembangan bakteri, bunga macam pada tabungan, hingga peluruhan zat radioaktif. Oleh karena itu, fungsi eksponensial memiliki banyak penerapan dalam berbagai ilmu. Yang pertama, eksponensial natural atau e pangkat x. Nah, eksponensial natural ini adalah fungsi eksponensial yang menggunakan bilangan e sebagai basisnya. Nah, bilangan e ini merupakan konstanta matematika yang nilainya sekitar 2,718. Nah, bentuk umumnya yaitu fx sama dengan e pangkat x. Fx sama dengan e pangkat x. Nah, pada fungsi eksponensial natural, nilai x berada di pangkat, sedangkan basisnya adalah bilangan e. Maka semakin besar nilai x, maka nilai fungsi juga akan semakin besar dengan sangat cepat. Nah, begitupun dengan sebaliknya, jika nilai x makin kecil atau negatif, maka nilai fungsi akan mendekati 0, tetapi tidak pernah sama dengan 0. Jadi cuman mendekati 0. Nah, eksponensial umum atau a pangkat x. Nah, selain eksponensial natural, terdapat eksponensial umum yang menggunakan bilangan positif a sebagai basisnya. Nah, bentuk umumnya yaitu fx sama dengan a pangkat x dengan syarat
dengan syaratnya itu A lebih besar dari 0 atau A tidak sama dengan 1. A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, pada fungsi ini basisnya tidak harus E, tetapi bisa berupa angka positif lainnya seperti 2, 3, 5, atau 10. Nah, nilai fungsi ini juga bergantung pada besar kecilnya basis yang kita gunakan. Selanjutnya, materi tentang turunan fungsi eksponensial. Nah, setelah kita memahami bentuk fungsi eksponensial, kita harus mempelajari turunannya. Nah, turunan itu kita gunakan untuk mengetahui seberapa cepat suatu fungsi itu dapat berubah. Nah, rumus dasar untuk eksponensial natural yaitu d per dx e pangkat x sama dengan e pangkat x. Nah, di mana fungsi ini memiliki sifat yang istimewa karena turunannya sama dengan fungsi itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu alasan mengapa bilangan E sangat penting dalam kalkulus. Sedangkan untuk eksponensial umum itu rumus dasarnya adalah d per dx a pangkat x sama dengan a pangkat x ln a. Ini untuk eksponensial natural, ini untuk eksponensial umum. Nah, contohnya itu jika y sama dengan e pangkat x, maka turunannya y aksen sama dengan e pangkat x. Selanjutnya, integral fungsi eksponensial. Nah, integral merupakan kebalikan dari turunan. Jika turunan digunakan untuk mencari laju perubahan, maka integral kita gunakan untuk mencari fungsi asalnya. Sama seperti turunannya, integral fungsi e pangkat x juga menghasilkan e pangkat x. Jadi rumusnya yaitu integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x ditambah c. Begitupun dengan rumus eksponensial umum, yaitu integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per ln a ditambah c. Untuk contohnya, integral 2 pangkat x dx sama dengan 2 pangkat x per ln 2 ditambah c. Selanjutnya, penerapan teknik integrasi pada fungsi eksponensial. Mengapa kita memerlukan teknik integrasi? Karena tidak semua fungsi eksponensial berbentuk sederhana. Ada fungsi eksponensial memiliki bentuk yang lebih kompleks sehingga memerlukan teknik integrasi yang khusus. Nah, salah satu teknik yang paling sering kita gunakan adalah teknik substitusi, yaitu teknik yang kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk integral yang rumit dengan mengganti bagian tertentu menjadi variabel baru, sehingga proses integrasi ini menjadi lebih mudah untuk kita lakukan atau kita sederhanakan. Jadi contohnya yaitu contoh substitusi integral e pangkat 2x dx. Nah, kita misalkan u-nya itu sama dengan 2x. U sama dengan 2x. Maka du sama dengan 2 dx atau dx sama dengan 1/2
DU. Maka kita substitusi ke integralnya, yaitu integral E pangkat 2x dx sama dengan 1/2 integral E pangkat U du sama dengan 1/2 E pangkat U ditambah C. Nah, karena sudah ada hasilnya, kemudian kita kembalikan ke bentuk semulanya, yaitu 1/2 E 2x ditambah C. Nah, adapun fungsi eksponensial banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya itu pertumbuhan penduduk, perkembangan bakteri, bunga majemuk pada tabungan, peluruhan zat radioaktif, serta penyebaran informasi dan teknologi. Invers fungsi dan turunan. Nah, fungsi invers merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus karena membantu kita memahami bagaimana suatu fungsi dapat dibalik sehingga menghasilkan nilai awalnya kembali. Nah, selain itu, fungsi invers juga memiliki hubungan yang erat dengan turunan sehingga kita dapat menentukan turunan suatu invers tanpa harus mencari bentuk inversnya terlebih dahulu. Konsep fungsi invers. Nah, konsep fungsi invers adalah fungsi yang dapat membalikkan proses dari fungsi asalnya. Jika suatu fungsi mengubah input menjadi output, maka fungsi invers akan mengubah output tersebut kembali menjadi input yang semula. Nah, adapun simbol fungsi invers yaitu f pangkat min 1x. Nah, untuk mempermudah kita memahami konsep fungsi invers ini, kita bayangkan sebuah mesin. Nah, misalnya mesin ini menambahkan angka 3 pada setiap bilangan yang masuk. Jika angka 2 dimasukkan, maka keluar angka 5. Agar kembali ke angka 2, kita memerlukan proses kebalikan, yaitu dengan mengurangi 3. Maka proses kebalikan inilah yang disebut fungsi invers. Jadi untuk contoh soalnya itu, misalkan fx sama dengan x ditambah 3. Nah, jika f2 sama dengan 5, maka fungsi inversnya itu f pangkat min 1 x sama dengan x dikurang 3. Jadi f pangkat min 1 5 sama dengan 2. Jadi fungsi invers ini mengembalikan hasil ke nilai awalnya. Hubungan fungsi invers dengan fungsi asal. Jadi fungsi invers dan fungsi asal itu memiliki hubungan yang saling membalikkan. Artinya itu, apa yang dilakukan oleh fungsi asal akan dibatalkan oleh fungsi invers. Jadi, jika kita menjalankan fungsi terlebih dahulu, kemudian menjalankan fungsi inversnya, maka kita akan kembali ke nilai semula. Begitu juga jika invers dilakukan terlebih dahulu, lalu fungsi asal diterapkan, maka hasil akhirnya tetap kembali ke nilai awalnya. Adapun hubungan fungsi invers dengan turunan. Nah, selain berhubungan dengan fungsi asal, fungsi invers juga memiliki hubungan dengan turunan, di mana hubungan ini dilakukan untuk mengetahui laju perubahan fungsi invers berdasarkan laju perubahan fungsi asalnya. Nah, rumusnya yaitu f pangkat min 1 aksen x sama dengan 1 per f aksen f pangkat min 1 x.
Jadi, rumus ini menunjukkan bahwa turunan fungsi invers merupakan kebalikan dari turunan fungsi asal pada titik yang bersesuaian. Dengan kata lainnya itu, jika perubahan pada fungsi asal sangat cepat, maka perubahan pada fungsi invers akan lebih lambat. Begitupun dengan sebaliknya, jika perubahan fungsi asal lambat, maka fungsi inversnya akan lebih cepat. Pembentukan rumus turunan invers. Jadi, rumus turunan fungsi invers itu tidak muncul begitu saja, tetapi diperoleh dari hubungan antara fungsi dan inversnya. Nah, misalnya yaitu f pangkat min 1 x sama dengan x. Karena fungsi dan inversnya saling membatalkan, maka langkah pertamanya yaitu turunkan kedua ruas terhadap x. Karena ruas kiri merupakan fungsi komposisi, maka digunakan aturan rantai. Maka diperoleh f aksen f pangkat min 1x dikali f min 1 aksen x sama dengan 1. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menghasilkan f pangkat min 1 aksen x sama dengan 1 per f aksen f min 1 x. Jadi dari proses ini dapat dilihat bahwa rumus turunan fungsi invers diperoleh dengan menggunakan hubungan fungsi dan inversnya, kemudian diturunkan menggunakan aturan rantai. Maka hasil akhirnya itu menunjukkan bahwa turunan fungsi invers merupakan kebalikan dari turunan fungsi asal pada titik yang sesuai. Fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri merupakan salah satu jenis fungsi transenden yang sangat penting dalam matematika. Awalnya itu fungsi trigonometri itu digunakan untuk mempelajari hubungan antara sudut dan sisi pada segitiga siku-siku. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, fungsi trigonometri juga digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang bersifat periodik atau berulang seperti gelombang suara, gelombang cahaya, getaran pegas, dan arus listrik. Nah, di mana fungsi trigonometri yang paling sering kita gunakan adalah fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Nah, selain kita mempelajari definisinya, kita juga akan membahas tentang turunan dan integral dari fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama itu fungsi sinus. Fungsi sinus adalah fungsi trigonometri yang menyatakan perbandingan antara sisi depan dan sisi miring pada segitiga siku-siku. Nah, rumusnya yaitu sin x sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Nah, jika kita melihat sebuah segitiga siku-siku dan memilih salah satu sudutnya, maka nilai sinus diperoleh dengan membandingkan panjang sisi yang berada di depan sudut tersebut dengan panjang sisi miringnya. Nah, nilai sinus ini selalu berada antara min 1 dan 1. Kemudian fungsi sinus juga memiliki penerapan yang banyak digunakan untuk menggambarkan gelombang atau getaran yang terjadi secara berulang. Yang kedua adalah fungsi kosinus, adalah fungsi trigonometri yang menjelaskan perbandingan antara sisi samping dan sisi miring pada segitiga siku-siku. Nah, rumusnya yaitu cos x sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Nah, nilai kosinus ini diperoleh dengan membandingkan sisi yang berdekatan dengan sudut terhadap sisi miring. Sama seperti sinus, nilai kosinus juga berada di antara minus 1 dan 1.
Begitupun dengan penerapan fungsi kosinus sering digunakan dalam fisika dan teknik untuk menganalisis gerak periodik dan gelombang. Nah, yang ketiga itu fungsi tangan adalah fungsi trigonometri yang menyatakan perbandingan antara sisi depan dan sisi samping pada segitiga siku-siku. Nah, rumusnya adalah tan X sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, atau tan X sama dengan sin X dibagi cos X. Jadi berbeda dengan sinus dan kosinus, nilai tangan ini tidak dibatasi antara -1 dan 1 sehingga nilainya dapat menjadi sangat besar. Begitupun dengan penerapannya, fungsi tangan sering digunakan dalam pengukuran sudut dan perhitungan kemiringan suatu benda. Nah, sekarang turunan fungsi trigonometri. Jadi, turunan digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel. Nah, fungsi trigonometri ini memiliki aturan turunan yang khas. Jadi, yang pertama itu rumus dasarnya d per dx sin x, maka turunannya cos x d per dx cos x sama dengan min sin x, turunannya ini d per dx tan x sama dengan secant kuadrat x. Nah, dari rumus tersebut terlihat bahwa ketika fungsi dari rumus ini dapat dilihat bahwa ketika fungsi sinus itu diturunkan, maka hasilnya adalah kosinus. Sedangkan ketika fungsi kosinus diturunkan adalah hasilnya negatif sinus. Untuk fungsi tangan, maka turunannya adalah secant kuadrat. Nah, adapun contoh dalam turunan trigonometri yaitu jika y sama dengan sin x, maka turunannya adalah y aksen cos x. Begitupun jika y sama dengan cos x, maka turunannya adalah y aksen sama dengan min sin x. Jadi contohnya itu jika y sama dengan sin x, maka turunannya adalah y aksen sama dengan cos x. Begitupun jika y sama dengan cos x, maka turunannya adalah min sin x. Nah, integral fungsi trigonometri. Nah, integral merupakan kebalikan dari turunan. Dengan integral, kita bisa mencari fungsi asal dari suatu fungsi trigonometri. Jadi, rumus dasarnya itu integral sin x dx, maka turun integralnya cos x ditambah c. Kemudian integral cos x dx sin x ditambah c. Integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x ditambah c. Nah, karena integral merupakan kebalikan dari turunan, maka hasil integral dapat diperoleh dari turunan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi hiperbolik. Nah, fungsi hiperbolik di sini merupakan salah satu fungsi transenden yang memiliki hubungan erat dengan fungsi eksponensial. Nah, nama hiperbolik mungkin terdengar mirip dengan fungsi trigonometri seperti sinus,
kosinus, dan tangen. Namun fungsi hiperbolik sebenarnya dibentuk dari fungsi eksponensial yang melibatkan bilangan e. Nah, fungsi hiperbolik banyak digunakan dalam kalkulus, fisika, teknik, dan berbagai ilmu lainnya. Adapun beberapa contoh penerapannya adalah pada analisis kabel yang menggantung, perpindahan panas, teori relativitas, dan berbagai model matematika yang lainnya. Nah, adapun konsep dasar fungsi hiperbolik, yaitu kita perlu memahami bahwa fungsi hiperbolik ini dibentuk dari kombinasi e pangkat x dan e pangkat min x. Karena berasal dari fungsi eksponensial, maka sifat-sifat fungsi hiperbolik juga sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial yang akan saya jelaskan yaitu sinus hiperbolik, kosinus hiperbolik, serta tangen hiperbolik. Nah, jadi yang pertama itu sinus hiperbolik. Definisinya adalah sin x sama dengan e pangkat x dikurangi e pangkat min x per 2, di mana fungsi ini diperoleh dari selisih antara e pangkat x dan e pangkat min x, kemudian hasilnya itu dibagi 2 karena menggunakan pengurangan, maka nilai sinus hiperbolik ini dapat bernilai positif maupun negatif. Kemudian sifat-sifat sinus hiperbolik ini, domain dan range-nya itu semua bilangan real. Kemudian disebut fungsi ganjil karena nilai x itu dapat diganti menjadi negatif, sehingga hasil fungsinya juga berubah menjadi negatif. Kemudian turunan sinus hiperbolik yaitu d per dx sin hx sama dengan cos hx. Nah, ketika fungsi sinus hiperbolik diturunkan, hasilnya adalah kosinus hiperbolik. Nah, ini mirip hubungannya dengan sinus dan kosinus pada materi trigonometri. Kemudian integralnya adalah integral sin h x sama dengan cos h x ditambah c. Nah, karena integralnya merupakan kebalikan dari turunan, maka integral sinus hiperbolik menghasilkan kosinus hiperbolik. Nah, selanjutnya integral sinus hiperbolik, yaitu integral sinus hiperbolik x dx sama dengan cos hiperbolik x ditambah c. Nah, karena integral merupakan kebalikan dari turunan, maka integral sinus hiperbolik menghasilkan kosinus hiperbolik. Nah, yang kedua itu kosinus hiperbolik. Ya, nah, untuk definisinya yaitu kosinus hx sama dengan e pangkat x ditambah e pangkat min x dibagi 2. Nah, berbeda dengan sinus hiperbolik yang menggunakan pengurangan, sedangkan kosinus hiperbolik menggunakan penjumlahan antara pangkat x dan pangkat min x lalu dibagi 2. Nah, kenapa ini disebut fungsi genap? Karena jika nilai x-nya itu diganti menjadi negatif, hasilnya itu tetap sama. Nah, adapun turunan kosinus hiperbolik yaitu d per dx kosinus hx sama dengan sin h x. Nah, turunan kosinus h menghasilkan sinus h, jadi
sinus H dan kosinus ini memiliki hubungan satu sama lain. Kemudian integral kosinus hiperbolik itu yaitu integral kosinus H. Kemudian integral kosinus H itu integral kosinus H X sama dengan sin Hx ditambah C. Nah, yang ketiga itu tangan hiperbolik. Definisinya itu tangan Hx sama dengan sin Hx dibagi cos Hx atau di mana fungsi tan hiperbolik ini diperoleh dari pembagian sinus hiperbolik dengan kosinus hiperbolik. Nah, merupakan pembagian sinus dengan kosinus. Jadi adapun turunan dari tan hiperbolik yaitu d per dx Hx secant H kuadrat ditambah C. Nah, adapun turunan dari tan hiperbolik yaitu d per dx tan hiperbolik x sama dengan secant H kuadrat x merupakan hasil turunan tan hiperbolik adalah secant hiperbolik kuadrat. Nah, kemudian apa hubungan fungsi hiperbolik dengan fungsi eksponensial? Nah, hubungan fungsi hiperbolik dengan fungsi eksponensial ini sangat erat karena seluruh fungsi hiperbolik dibangun dari e pangkat x dan e pangkat min x. Coba perhatikan sinus H x sama dengan e pangkat x dikurang e pangkat min x per 2, sedangkan cos H x sama dengan e pangkat x ditambah e pangkat min x per 2. Nah, dari kedua rumus ini dapat kita lihat bahwa fungsi hiperbolik sebenarnya merupakan kombinasi dari fungsi eksponensial. Jadi materi kedua yaitu teknik integrasi. Nah, yang pertama itu teknik substitusi, di mana teknik substitusi merupakan salah satu metode penting dalam integral yang digunakan untuk menyederhanakan bentuk fungsi yang sulit diintegralkan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, di mana metode ini sering kita gunakan untuk menemukan fungsi yang tersusun dari beberapa fungsi yang saling berkaitan. Dengan menggunakan teknik substitusi, integral yang awalnya kita selesaikan dengan rumit atau susah itu menjadi lebih mudah untuk kita selesaikan. Nah, oleh karena itu teknik substitusi ini menjadi salah satu dasar yang harus kita pahami dalam pembelajaran kalkulus. Jadi yang pertama, mengapa teknik substitusi itu diperlukan? Karena tidak semua integral dapat diselesaikan secara langsung menggunakan rumus dasar integral. Ada beberapa bentuk fungsi yang terlihat rumit karena terdiri dari fungsi luar dan fungsi dalam yang saling berhubungan. Nah, contohnya adalah integral 2x ditambah 1 pangkat 5 dx. Nah, contoh ini jika kita coba dengan cara mengintegralkannya secara langsung, prosesnya itu cukup sulit atau
susah untuk kita selesaikan. Nah, oleh karena itu kita memerlukan teknik yang dapat mengubah bentuk tersebut menjadi lebih sederhana. Nah, kemudian kita identifikasi soal yang menggunakan teknik substitusi. Nah, pada soal ini itu terdapat bentuk akar X. Nah, di mana karena ada akarnya, maka kita menggunakan teknik substitusi untuk menghilangkan akar tersebut agar lebih mudah untuk kita sederhanakan. Nah, kemudian kita misalkan U sama dengan akar X, sehingga U pangkat 2 sama dengan X. Begitupun dengan 2U DU sama dengan DX. Kemudian kita masukkan, kita ubah nilai X-nya ini menjadi U. Kemudian kita sederhanakan. Nah, setelah kita sederhanakan, maka hasil akhirnya itu 2 ln mutlak akar X dikurang 1 ditambah C. Itulah kenapa teknik substitusi itu untuk menyederhanakan suatu soal. Nah, adapun langkah-langkah untuk teknik substitusi, yang pertama itu kita harus memilih fungsi yang akan diganti. Misalnya integral 2x, x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 5 dx. Maka kita memilih U sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Kemudian langkah keduanya itu kita turunkan fungsi tersebut menjadi du sama dengan 2x dx. Nah, langkah ketiganya kita substitusikan ke integral. Karena tadi U sama dengan X pangkat 2 ditambah 1, begitupun dengan DU sama dengan 2X dx, maka integral 2X X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 5 dx, yaitu integral U pangkat 5 DU. Nah, yang keempat itu kita integralkan ke bentuk yang baru, di mana integral U pangkat 5 DU sama dengan U pangkat 6 per 6 ditambah C. Nah, setelah kita integralkan ke bentuk yang baru, kemudian langkah kelimanya itu kita kembalikan ke variabel awalnya. Variabel awalnya kan U sama dengan X pangkat 2 ditambah 1. Maka U pangkat 6 per 6 ditambah C sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 6 per 6 ditambah C. Nah, itulah langkah utama teknik substitusi, yaitu mengganti bagian fungsi yang dianggap rumit dengan variabel baru. Setelah itu integral yang kita selesaikan, kemudian variabel tersebut dikembalikan ke bentuk semula sehingga diperoleh jawaban akhir dalam variabel X. Nah, selanjutnya itu interpretasi hasil. Sebenarnya apa yang dimaksud interpretasi hasil? Nah, interpretasi hasil itu setelah kita memperoleh hasil integral, kita tidak hanya berhenti pada perhitungan. Namun kita juga harus perlu memahami makna dari hasil yang kita peroleh, di mana hasil integral menunjukkan fungsi asal sebelum diturunkan. Dengan kata lain, integral membantu kita menemukan bentuk fungsi yang menghasilkan fungsi tertentu ketika diturunkan. Nah, contohnya itu diperoleh X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 5 dx. Salah Kak. Nah, contohnya itu X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 6 per 6 ditambah C. Nah, untuk memastikan jawaban ini apakah benar atau tidak, kita dapat menurunkannya kembali. Jika hasil turunannya sama dengan soal di awal, maka jawaban kita sudah benar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teknik substitusi ini merupakan metode integral yang digunakan untuk mengubah bentuk fungsi yang rumit menjadi lebih sederhana, di mana teknik ini diperlukan karena tidak semua bentuk integral itu dapat diselesaikan secara langsung. Nah, penggunaan teknik substitusi ini diawali dengan mengenali
bentuk soal yang sesuai, kemudian mengganti sebagian fungsi dengan variabel baru, melakukan integrasi, dan mengembalikan hasil variabel ke bentuk semula. Dengan memahami teknik substitusi, kita dapat menyelesaikan persoalan integral dengan lebih mudah dan sistematis. Selanjutnya, materi tentang teknik integrasi parsial. Nah, teknik integral parsial merupakan salah satu metode yang penting dalam kalkulus yang digunakan untuk menyelesaikan integral yang tidak dapat kita selesaikan secara langsung menggunakan rumus dasar integral maupun teknik substitusi, di mana metode ini biasanya kita gunakan ketika suatu integral merupakan hasil perkalian dua fungsi yang berbeda. Dengan integrasi parsial, kita mengubah bentuk integral yang sulit menjadi integral yang lebih mudah untuk kita selesaikan. Nah, adapun dasar pemikiran integral parsial. Kenapa integral parsial itu kita butuhkan? Karena di dalam kalkulus tidak semua integral dapat dihitung secara langsung. Ada beberapa bentuk integral yang terdiri dari perkalian dua fungsi yang berbeda sehingga sulit sulit untuk diintegralkan menggunakan rumus biasa. Contohnya itu integral xe pangkat x dx, integral x sin x dx. Nah, pada dua contoh ini, kalau kita integralkan secara langsung, tidak ada rumus dasar yang sesuai, maka dasar pemikiran integral parsial adalah memanfaatkan hubungan antara turunan dan integral, di mana kita memilih salah satu fungsi untuk diturunkan agar menjadi lebih sederhana, sedangkan fungsi lainnya kita integralkan. Nah, dengan cara ini, integral yang rumit dapat diubah menjadi integral yang lebih mudah untuk kita selesaikan. Jadi, penurunan rumus integral parsial itu berawal dari rumus turunan perkalian, di mana kita dapat tuliskan di UV sama dengan U dV ditambah dU. Kemudian VDU ini kita pindah luaskan ke kiri. Jadi dV sama dengan D dV dikurang dU. Nah, kemudian kita integralkan kedua ruas menjadi integral U dV sama dengan integral D UV dikurang integral V dU. Karena integral dUV itu sama dengan UV, maka terbentuk rumus integral parsial, yaitu integral U dV sama dengan UV dikurang integral V dU. Nah, kemudian kriteria penggunaan metode parsial. Kapan kita menggunakannya? Nah, metode parsial ini kita gunakan ketika integral berbentuk perkalian dua fungsi dan teknik substitusi tidak memberikan hasil yang lebih sederhana atau tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan teknik substitusi. Nah, jika di dalam soal terdapat perkalian dua fungsi yang berbeda dan tidak cocok menggunakan metode substitusi, maka integral parsial biasanya menjadi jalan atau pilihan kita untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, dalam strategi kita untuk memilih fungsi U dan dV itu adalah mengapa kita harus memilih antara U dan dV itu?
karena keberhasilan kita untuk mengerjakan metode parsial itu sangat bergantung pada cara kita memilih fungsi U dan dv-nya. Jika salah memilih, bisa jadi perhitungannya itu menjadi lebih sulit atau susah untuk kita selesaikan. Maka kita menggunakan aturan LIATE, yaitu logaritma, inverse, aljabar, trigonometri, dan eksponensial. Nah, dengan menggunakan aturan tersebut dapat membantu kita untuk menentukan fungsi mana yang dapat kita pilih sebagai U, sehingga fungsi yang berada lebih awal dalam daftar biasanya dipilih menjadi U, sedangkan sisanya menjadi bagian dari dv-nya. Nah, kemudian materi tentang integral fungsi trigonometri. Nah, integral fungsi trigonometri merupakan salah satu materi penting dalam kalkulus karena banyak fungsi yang melibatkan sinus, kosinus, tangen, dan seken. Nah, dalam beberapa kasus, integral fungsi trigonometri ini dapat diselesaikan secara langsung menggunakan rumus dasar. Namun pada bentuk yang lebih kompleks, kita perlu mengenali pola soal terlebih dahulu agar dapat memilih metode yang lebih tepat. Nah, oleh karena itu, selain mempelajari rumus integral, kita juga harus memahami bagaimana kita bisa mengklasifikasikan bentuk soal dan menentukan strategi penyelesaiannya. Nah, materi yang pertama itu integral fungsi sinus dan kosinus, di mana integral sinus dan kosinus merupakan bentuk integral trigonometri yang paling sederhana dan paling sering kita gunakan. Nah, rumus dasarnya itu integral sin x dx sama dengan min cos x ditambah c. Nah, begitupun dengan integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Karena integral merupakan kebalikan dari turunan, maka kita dapat mengingat bahwa hasil integral dari aturan turunan yang mengingat hasil integral dari aturan turunan yang sudah kita pelajari. Nah, misalnya turunan kosinus adalah negatif sinus. Oleh karena itu, integral sinus menghasilkan negatif kosinus. Nah, yang kedua, integral fungsi tangen dan seken. Nah, rumus dasarnya yaitu integral tan x dx sama dengan min ln cos x ditambah c atau ln seken x ditambah c. Begitupun dengan integral seken kuadrat x dx sama dengan tan x ditambah c. Begitupun integral seken x tan x dx sama dengan seken x ditambah c. Jadi integral tangen itu sedikit berbeda dari sinus dan kosinus karena hasilnya itu melibatkan fungsi logaritma, sedangkan integral seken kuadrat dan seken kali tangen lebih mudah karena langsung berkaitan dengan turunan fungsi tangen dan seken. Nah, selanjutnya itu integral pangkat ganjil. Integral pangkat ganjil adalah integral yang melibatkan fungsi sinus atau kosinus dengan pangkat ganjil. Contohnya itu integral sin pangkat 3 x dx, begitupun dengan integral cos pangkat 5 x dx. Nah, ketika pangkatnya ganjil, kita biasanya kita menyisakan satu faktor sinus atau kosinus dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai turunan dalam proses substitusi.
Kemudian integral pangkat genap yaitu integral yang melibatkan sinus atau kosinus yang berpangkat genap. Contohnya integral sin pangkat 2 dx ataupun integral cos pangkat 4 dx. Di mana jika pangkatnya genap, kita tidak bisa langsung menggunakan substitusi. Oleh karena itu digunakan identitas tengah sudut untuk menurunkan pangkat fungsi trigonometri, sehingga integralnya itu lebih mudah untuk kita hitung dan kita selesaikan. Kemudian integral pangkat genap yaitu integral yang melibatkan sinus atau kosinus yang berpangkat genap. Contohnya integral sin pangkat 2 dx ataupun integral cos pangkat 4 dx. Di mana jika pangkatnya genap, kita tidak bisa langsung menggunakan substitusi. Oleh karena itu digunakan identitas tengah sudut untuk menurunkan pangkat fungsi trigonometri, sehingga integralnya itu lebih mudah untuk kita hitung dan kita selesaikan. Strategi klasifikasi bentuk soal. Nah, kenapa kita perlu mengklasifikasikan? Karena sebelum kita memulai untuk menghitung, kita harus mengenali bentuk soal terlebih dahulu. Dengan mengenali polanya, kita dapat memilih metode yang mana yang paling tepat untuk kita pilih untuk selesaikan. Misalnya integral sin x dx atau integral cos x dx, dimana ini kita gunakan rumus dasar. Kalau integral tan x dx atau integral secant kuadrat x dx, maka kita menggunakan rumus dasar tangen dan secant. Jadi langkah pertama dalam menyelesaikan integral trigonometri bukan langsung menghitungnya, tetapi kita harus mengenali bentuk soalnya terlebih dahulu. Setelah mengetahui polanya, kita bisa menentukan apakah menggunakan rumus dasar, substitusi, atau menggunakan identitas trigonometri. Substitusi yang merasionalkan. Substitusi yang merasionalkan merupakan pengembangan dari metode substitusi biasa yang digunakan ketika dalam integral terdapat bentuk akar seperti akar kuadrat, akar pangkat 3, atau bentuk akar yang lainnya. Nah, karena akar ini sering membuat proses integrasi menjadi lebih rumit atau sulit untuk kita kerjakan. Oleh karena itu kita gunakan substitusi khusus untuk menghilangkan akar tersebut, sehingga bentuk integral menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk kita selesaikan. Konsep akar dalam integral. Kenapa akar yang menjadi masalahnya? Contohnya itu integral dx per x dikurang akar x, di mana pada soal yang seperti ini terdapat akar yang membuat bentuk fungsi itu menjadi tidak sederhana. Kemudian jika kita langsung integralkan, kita tidak memiliki rumus dasar yang sesuai. Nah, ketika ada akar dalam integral, tujuan kita itu bukan langsung menghitung integralnya, tetapi terlebih dahulu menghilangkan akarnya. Setelah akarnya hilang, bentuk integral bisa berubah menjadi fungsi aljabar yang jauh lebih mudah untuk kita integralkan. Nah, bentuk akar diganti dengan variabel baru. Dengan cara ini, akar berubah menjadi bentuk berpangkat biasa. Contohnya U sama dengan akar x. U sama dengan akar x, maka x sama dengan U pangkat 2. Nah, dari sini akarnya sudah hilang dan diganti dengan pangkat 2. Kemudian strategi merasionalkan bentuk akar. Nah, merasionalkan di sini berarti mengubah bentuk yang mengandung akar menjadi bentuk yang tidak mengandung akar. Contohnya itu misalnya
U sama dengan akar X, maka X sama dengan U pangkat 2 jika ada akar kuadrat. Nah, kalau misalnya akar pangkat 3, U sama dengan akar, maka X sama dengan U pangkat 3. Nah, begitupun jika ada akar pangkat N, berarti U sama dengan akar pangkat N, berarti X sama dengan U pangkat N. Nah, jadi strategi utama dalam substitusi yang merasionalkan adalah bagaimana kita memilih variabel baru yang sama dengan bentuk akar yang muncul pada soal. Nah, dengan cara tersebut, akar akan hilang dan berubah menjadi pangkat biasa. Nah, bentuk-bentuk substitusi khusus itu ada beberapa bentuk. Yang pertama itu untuk akar kuadrat, berarti akar AX ditambah D, maka digunakan U sama dengan akar AX ditambah D. Kemudian yang kedua itu untuk akar pangkat N, misalnya akar AX ini pangkat N-nya, maka U sama dengan akar pangkat N AX ditambah D. Kemudian yang ketiga, akar A pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Nah, kita gunakan substitusi trigonometri, yaitu X sama dengan A sin theta. Jadi tidak semua bentuk akar itu menggunakan substitusi yang sama. Maka oleh karena itu kita perlu mengenali bentuk soal terlebih dahulu. Jika bentuk akarnya sederhana, biasanya kita juga menyelesaikannya menggunakan substitusi biasa. Namun jika melibatkan bentuk kuadrat seperti A pangkat 2 dikurang X pangkat 2, maka biasanya digunakan substitusi trigonometri. Interpretasi geometris. Nah, interpretasi geometris membantu kita untuk memahami mengapa substitusi tertentu digunakan pada bentuk akar tertentu. Contohnya yaitu kita perhatikan akar A pangkat 2 dikurang X pangkat 2, di mana bentuk ini berasal dari teorema Pythagoras. Maka A pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, sehingga Y sama dengan akar A pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Karena bentuk ini berkaitan dengan segitiga siku-siku, maka fungsi sinus ini cocok kita gunakan dalam teknik substitusi ini. Dekomposisi pecahan parsial, di mana metode ini digunakan untuk menyelesaikan integral fungsi rasional yang bentuknya cukup rumit. Nah, ide utama dari metode ini adalah memecah satu pecahan yang kompleks menjadi beberapa pecahan yang lebih sederhana, sehingga setiap bagiannya itu mudah untuk kita integralkan. Dengan kata lain itu, kita mengubah masalah yang sulit menjadi beberapa masalah yang lebih mudah untuk kita selesaikan. Konsep fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk perbandingan antara dua polinom. Nah, bentuk umumnya adalah P X per Y X.
di mana ini merupakan polinom pembilang dan ini merupakan polinom penyebut. Nah, fungsi rasional ini adalah fungsi yang berbentuk pecahan aljabar. Pada beberapa kasus, integral fungsi rasional tidak bisa langsung dihitung sehingga perlu dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana menggunakan dekomposisi pecahan parsial. Pecahan parsial sederhana. Nah, contohnya yaitu misalkan 3x ditambah 5 per x ditambah 1 x dikurang 2, maka dapat dipecah menjadi a per x ditambah 1 ditambah b per x dikurang 2. Jadi langkah pertamanya itu kita tuliskan bentuk pecahan parsial. Langkah keduanya kita samakan penyebut. Langkah ketiga kita tentukan nilai konstanta A dan B. Kemudian langkah keempat kita lakukan integrasi pada masing-masing bagiannya. Nah, jadi tujuan utama pecahan parsial adalah bagaimana kita mengubah satu pecahan besar menjadi beberapa pecahan yang kecil yang lebih mudah untuk kita hitung integralnya. Faktor linear berbeda. Nah, bentuknya yaitu Px per x dikurang A x dikurang B dengan A tidak sama dengan B. Kemudian bentuk dekomposisinya yaitu bentuk dekomposisi yaitu A per x dikurang A ditambah B dikurang x dikurang B. Jadi contohnya itu 5x ditambah 1 per x dikurang 1 x ditambah 2. Nah, kemudian ini kita pecah menjadi A per x dikurang 1 ditambah B per x ditambah 2. Jadi jika faktor linearnya itu berbeda, maka setiap faktor untuk mendapatkan satu konstanta, pada pembilangnya. Jadi jika faktor-faktor linearnya berbeda, maka setiap faktor mendapatkan satu konstanta pada pembilangnya. Faktor linear berulang. Nah, bentuk dari faktor linear berulang itu Px per x dikurang A pangkat n. Contohnya itu 2x ditambah 3 per x dikurang 1 pangkat 2. Kemudian bentuk dekomposisinya yaitu A per x dikurang 1 ditambah B per x dikurang 1 pangkat 2. Jika pangkatnya ini 3, maka bentuknya itu A per x dikurang 1 ditambah B per x dikurang 1 pangkat 2 ditambah C per x dikurang 1 pangkat 3. Nah,
Nah, jadi jika faktor linear muncul lebih dari satu kali, maka kita harus menuliskan semua pangkat faktor tersebut secara berurutan sampai pangkat yang tertingginya. Faktor kuadrat tak teruraikan. Faktor kuadrat tak teruraikan adalah faktor kuadrat yang tidak dapat difaktorkan lagi menjadi faktor linear real. Nah, untuk faktor kuadrat yang tidak bisa difaktorkan lagi, kita tidak cukup hanya menggunakan konstanta biasa, maka kita harus menggunakan bentuk linear, yaitu AX ditambah B. Strategi dekomposisi dan integrasinya. Nah, langkah pertama yang harus kita ketahui yaitu kita harus memastikan fungsi berbentuk fungsi rasional. Yang kedua, kita bandingkan derajat pembilang dan penyebut. Jika derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebut, maka lakukan pembagian polinom terlebih dahulu. Langkah ketiga yaitu faktorkan penyebutnya. Di langkah keempat, kita harus menentukan bentuk pecahan parsial sesuai jenis faktor, yaitu faktor linear berbeda, faktor linear berulang, ataukah faktor kuadrat yang tak teruraikan. Nah, langkah yang kelima adalah kita mencari nilai konstantanya. Kemudian yang keenam itu kita integralkan masing-masing bentuk pecahannya. Nah, contohnya yaitu contoh integrasi. Jika diperoleh 2 per X dikurang 1 ditambah 3 per X ditambah 2, maka integralnya sama dengan 2 per X dikurang 1 ditambah 3 per X ditambah 2 dx. Maka hasilnya adalah 2 ln X dikurang 1 ditambah 3 ln X ditambah 2 ditambah C. Jadi setelah pecahan berhasil kita uraikan, proses integral biasanya menjadi lebih mudah karena setiap pecahan kecil dapat langsung menggunakan rumus integral, logaritma, atau integral dasar yang lainnya. Itulah tadi video penjelasan saya tentang beberapa materi yang ada pada fungsi transenden dan teknik integrasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.